Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini berbeda dengan video sebelumnya. Saya akan sedikit membahas tentang otomotif atau seputar otomotif. Kenapa saya ambil topik ini? Karena sebenarnya background saya itu dari otomotif. Saya sekolah di otomotif itu kurang lebih selama 7 tahun. Jadi nanti apa ilmu yang saya dapatkan saya juga ingin berbagi seperti itu. Saat ini saya ada di dalam mobil Brio tahun 2014 tipe S. Mobil yang cukup irit ya, menurut beberapa orang juga termasuk irit. Kenapa saya bilang irit? Karena ya itu konsumsi bahan bakarnya itu sangat, ya nggak sangat sih, tapi ya cenderung irit lah untuk ukuran mobil 1000 cc ke atas. Untuk konsumsi bahan bakarnya itu saya biasanya kalau di dalam kota yang gak macet itu sekitar 13 km per liter. Saya juga pernah sampai 20 berapa ya, 25an kilo per liter. Tapi itu kondisi jalan yang lurus, nggak banyak macet dan nggak banyak tanjakan, rata ya, dan jarang lampu merah. Nah, tapi beberapa orang kurang tahu ya cara melihat atau mengetahui seberapa irit sih atau seberapa banyak konsumsi bahan bakarnya untuk Honda Brio. Sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui karena di Honda Brio sudah ada fasilitas atau menu atau fitur untuk mengetahui berapa banyak rata-rata konsumsi bahan bakar yang dihabiskan oleh Honda mobil Brio itu. Tapi beberapa orang masih belum tahu bagaimana caranya melihat rata-rata pemakaian bahan bakar itu, terutama yang masih baru pakai mobil atau baru pakai Honda Brio. Kadang ada yang bertanya gimana sih caranya mengetahui rata-rata pemakaian bahan bakarnya. Jadi kita nggak perlu ngukur kita jalan berapa kilo terus kita habis bensin berapa kilo, itu kan nggak begitu valid ya. Di Honda Brio ada fitur yang mengukur itu, yang seperti yang tadi saya katakan, dimana kita bisa melihatnya yaitu di menu speedometer, atau ya orang bisa umumnya menyebut speedometer. Langsung saja kita lihat. Nah, ini adalah penampakan dari speedometer Honda Brio tahun 2014 ya, tahun yang model lama ini. Ini kilometernya sudah 92 km ya, cukup capek untuk ukuran mobil segitu karena sering saya pakai untuk taksi online ya. Ini pemakaiannya segitu. Langsung saja ke inti permasalahannya. Cara melihat itu tadi ya, melihat rata-rata konsumsi bahan bakar itu bisa dilihat di sini. Nah, ini kan untuk jarak tempuh ya. Terus untuk yang melihat itu kita tinggal pencet ini. Nah, ini berapa pemakaian bahan bakarnya. Nah, itu di situ tertulis 13,6 km per liter. Jadi 1 liternya itu kemarin saya menghabiskan sekitar 13,6 untuk perjalanan sejauh 40 km. Nah, ini sebenarnya cukup ya standar sih, kalau saya bilang standar, nggak irit karena kemarin saya melewati jalan yang naik turun di pegunungan. Saya pernah itu mendapatkan konsumsi bahan bakar sekitar 25 kilo per liter, tapi itu kan tergantung
kondisi jalannya. Memang untuk pemakaian bahan bakar itu tergantung dari beberapa faktor ya. Yang pertama mungkin kondisi kendaraan itu sendiri, terus yang kedua kondisi jalan, terus yang ketiga cara kita mengemudi. Nah, cara kita mengemudi itu juga sangat berpengaruh bagi konsumsi bahan bakar. Ini tadi untuk melihat rata-rata konsumsi bahan bakar. Nah, jika kita ingin meriset kembali untuk mengukur kembali dari awal, lalu kita untuk jalan terus mengetahui berapa rata-rata konsumsi bahan bakarnya setelah kita riset, itu caranya seperti ini. Jadi kita masuk ke trip meter, kita tekan lama. Nah, ini akan kembali nol lagi, sama seperti yang terjadi di pengukuran rata-rata bahan bakar. Jadi seperti itu ya, nggak susah sih, tapi kan nggak semua orang tahu. Jadi di sini saya memberikan sedikit informasi saja yang cukup membantu. Soalnya konsumsi bahan bakar ini sebenarnya penting nggak penting sih, tapi kalau menurut saya sangat penting karena kita dapat mengira-ira kondisi jalan, kondisi kendaraan kita. Misalkan biasanya kendaraan kita itu konsumsi bahan bakarnya irit, terus kita jalan di jalan yang kondisinya sama kok ternyata selisihnya banyak banget. Nah, itu kan mungkin ada suatu pertanda bahwa ada yang nggak beres di kendaraan kita. Nah, itu bisa jadi referensi atau jadi bahan untuk mencari tahu, setidaknya sebagai dasar atau latar belakang mencari masalah dari kendaraan kita. Itu dulu ya, sedikit tips yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan coba share hasil perjalanan saya ini, nanti habis berapa kilometer per liter, nanti akan saya coba perlihatkan. Oke, itu dulu dari video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau yang mau berbagi atau bertanya sesuatu, langsung saja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.